Selamat datang di SDM, Studio Dakwah Milenial, merajut ukhuwah dalam barisan dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Abad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki-kaki kita dalam bergerak menuju kebaikan-kebaikan dakwah milenial. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri teladan bagi seluruh umat manusia. Di sini, di tempat yang sangat berbahagia ini, di tempat yang sangat indah ini, bersama dengan saya Rahmat Syakir, ditemani dengan narasumber kita Ustadz Hasbi Khalid, sekaligus sebagai pembina pemuda Hijrah Pindrang. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum? Alhamdulillah bikhair. Ustadz, kita melihat studio kita ini Masya Allah luar biasa sekali. Ini merupakan sebuah pergerakan yang sangat luar biasa bagi para pemuda hijrah yang ada di Pindrang ini. Dan tentunya semua fasilitas yang sangat luar biasa ini tidak luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga bantuan-bantuan dari para donatur-donatur. Oleh karena itu Ustadz, kami berikan kesempatan sebagai pembina untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur. Kami persilahkan, silakan Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ustadz Rahmat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala studio ini bisa ada disebabkan karena pertama tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan adanya donatur-donatur hamba-hamba Allah yang telah diberikan kelebihan harta yang telah berpartisipasi dan telah mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk pengadaan studio ini. Maka kami mewakili pembina, dalam hal ini pembina pemuda Hijrah Pindrang, mengucapkan jazakallahu khairan dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezeki dan memudahkan rezeki bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyumbang untuk pengadaan studio kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta dan urusannya insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Pada kesempatan ini kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah, Masya Allah. Ini merupakan bulan yang dimuliakan, bulan haram. Maka dari itu Ustadz, mungkin ada nasihat-nasihat untuk kami mengenai bulan ini dan keutamaan-keutamaannya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Iya. Bayangkan Ustadz Rahmat, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri atau berada di hadapan para sahabatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh seorang hamba kecuali pada 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Sampai-sampai para sahabat bertanya karena keheranan pada saat itu, walal jihadu fi sabilillah, sampai jihad fi sabilillah apakah dikalahkan juga oleh amalan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah? Maka Rasulullah mengatakan walal jihadu fi sabilillah, sampai jihad fi sabilillah dikalahkan oleh amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Ya, kecuali cuman satu saja. Ya, kata Nabi SAW, satu saja amalan yang bisa mengalahkan atau lebih utama dan lebih afdol dibandingkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu Nabi mengatakan illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji bidzalika min syai', kecuali seorang lelaki yang keluar dengan harta dan jiwanya, ya, kemudian dia tidak kembali lagi dari sana. Maksudnya dia keluar berperang, kemudian dia mati syahid dan tidak lagi kembali kepada keluarganya. Masya Allah. Ya, itu luar biasa sekali ya. Makanya di hari-hari ini
Ya, bahkan ulama kita mengatakan a'dhamu ayyamid dunya, dia merupakan hari teragung sepanjang hari-hari dunia. Iya, insyaallah. Iya. Iya, jadi tentunya kita sebagai umat muslim ya, yang sangat mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu dan tempat yang istimewa di mana amalan dan ibadah kita dilipat gandakan balasannya oleh Allah, sangat memperhatikan dan mengambil kesempatan emas ini. Ya. Coba bayangkan Ustaz Rahmat, jika Ustaz Rahmat sedang mengadakan perdagangan atau bisnis, awal mula dari bisnis kita, tentu kita memikirkan waktu dan tempat di mana kita menjual barang kita agar cepat laku dan banyak keuntungan di situ. Ya, maka seorang muslim juga tentunya sangat memperhatikan masalah ini, mengambil dan mempergunakan waktu yang istimewa yang Allah telah persiapkan untuknya untuk beribadah dengan semaksimal mungkin. Masya Allah. Iya. Jadi Ustadz, ini kan bulan Zulhijjah, terkadang masih banyak masyarakat kita yang belum terlalu mengetahui keistimewaan ini. Jadi kira-kira Ustadz, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan ini supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini, Ustaz? Masya Allah, jazakallah khairan. Yang pertama tentunya ibadah yang paling agung yang menjadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini menjadi mulia adalah adanya dua ibadah yang sangat besar, yaitu pertama ibadah haji ke Baitullah yang merupakan penyempurna rukun Islam, dan yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah kurban, dan ini insyaallah nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan pada hari-hari ini adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa karena puasa ini dia merupakan amalan khusus yang Allah sendiri katakan dalam hadits qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya idhami sya'ni as-siyam, menunjukkan betapa besar dan agungnya masalah puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi ketika dikerjakan di waktu-waktu yang istimewa. Itu yang pertama, masalah puasa. Yang kedua, Nabi mengatakan dalam hadis, fa'akthiru fihinna at-takbiri wat-tahmid wat-tahlil. Perbanyaklah di dalamnya mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil. Memperbanyak mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat takbiran yang kita kenal selama ini. Di antaranya juga tentunya memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini bukti tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya dengan mengeluarkan sesuatu yang paling dicintai. Dan menjaga kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan manusia, seperti berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahim, dan menyantuni anak yatim, dan bersilaturahmi dengan para ikhwah dan saudara-saudara seiman. Itu semua sangat ditekankan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali, Ustaz. Jadi mungkin ini amalan-amalan apakah berbeda dengan hari biasa, Ustaz? Apakah dari segi pahalanya, Ustaz? Dari segi pahalanya, apakah ini pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lain? Tentunya ketika kita memahami hadis Nabi SAW tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Berarti kata-kata stressing dari kalimat ini, ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asyar, yang paling dicintai oleh Allah kecuali pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, menunjukkan bahwasanya amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, di mana Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan dalam Islam ini, dan Allah menjadikan 4 diantaranya menjadi bulan-bulan suci. Lalu Allah mengatakan setelahnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Dari kalimat ini bisa dipahami bahwasanya janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian, berarti dosa yang dilakukan di dalamnya pun sangat
ya dilipat gandakan. Ya, berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini, berarti amalan pun yang dikerjakan di dalamnya sangat dilipat gandakan balasan dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Jadi ini betul-betul pelajaran untuk kita bahwa di hari yang sangat mulia ini kita berhati-hati untuk menghindari dosa-dosa, Ustaz. Betul, betul, sangat betul, Ustaz Rahmat. Bahwasanya apalagi ya sama ketika kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Abbas di akhir-akhir hidupnya, kan awalnya beliau tinggal di Mekah. Iya. Di akhir-akhir hidupnya beliau sengaja keluar dari kota Mekah dan menghabiskan waktunya di kota Taif. Ketika ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, mengapa di akhir-akhir hidupmu ini engkau keluar dari kota Mekah dan tinggal di luar kota Mekah itu? Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, saya takut jika sekiranya saya berbuat dosa lalu dosa saya dilipat gandakan oleh Allah, apalagi di tempat yang paling suci tersebut. Ya, begitupun dengan waktu. Ya, ketika kita berbuat dosa di waktu-waktu istimewa, maka tentunya ya ini harusnya memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Ya. Ya, jadi seperti itu. Masya Allah, ya. Jadi, Ustaz, sangat luar biasa sekali ini. Jadi mungkin untuk menghindari dosa-dosa itu dengan melakukan ibadah-ibadah. Betul. Iya. Ibadah-ibadah. Jadi mungkin bagi sebagian orang yang mungkin bagian yang lemah dari segi ekonominya, mungkin amalan-amalan ini yang puasa seperti silaturahim dan juga sedekah-sedekah yang sederhana itu mungkin menjadi amalan-amalan yang bagus untuk kita. Sahih, sangat betul, Ustaz. Ya, sangat betul. Karena kalau seperti yang Ustaz tadi sampaikan bahwa amalan yang terbesar di sini adalah haji dan berkurban. Ya, haji dan berkurban kan tidak semua orang mampu. Ustaz. Betul. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita bilangin tidak ada tidak ada kemampuanku saya untuk haji, tidak ada kemampuanku untuk berkurban, jadi tinggal saja di Ustaz. Jadi masya Allah, banyak amalan-amalan yang sangat luar biasa. Iya, sangat banyak. Iya, dan itulah bentuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengetahui bahwasanya ada di antara hamba-hambanya yang mereka tidak mampu melaksanakan dua ibadah yang besar ini, lalu Allah mengistimewakan mereka dengan ibadah-ibadah yang masya Allah tanpa membutuhkan tenaga dan harta, tapi Allah melipat gandakan balasannya. Masya Allah, sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi mungkin Ustadz sebagai nasihat untuk kami, mungkin Ustadz bisa menyampaikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang tadi itu, Ustadz, seperti yang haji dan juga berkurban. Dan bagaimana kira-kira mungkin ada motivasi-motivasi untuk kita-kita ini supaya bisa berhaji dan bisa berkurban. Masya Allah. Motivasi untuk kita mencapai itu. Barakallahu fiik Ustaz Syakir. Ustaz Rahmat. Ya, taib. Mengenai ibadah haji, ya, yang merupakan penyempurna dari rukun Islam, ya. Kita kan mengetahui bahwasanya semua ibadah itu atau sebagian ibadah ditentukan dengan kadar dan jumlahnya. Ya, dari balasan atau pahalanya. Tapi ibadah haji, kita bisa bayangkan Ustaz Syakir, ketika Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, karena besarnya pahala haji ini, Nabi tidak bisa lagi mengatakan kecuali kalimat al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Iya, haji yang mabrur itu tidak ada lagi balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa lagi terbayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas pahala orang yang berhaji itu, apalagi ketika mereka wukuf di padang Arafah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Makanya di antara hari termulia di dalam hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari Arafah, di mana kata para ulama kita, pengampunan dosa yang paling terbesar ada di hari Arafah dan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika para jamaah haji itu selesai wukuf di Arafah, ya, dan selesai merangkaikan semua ibadah hajinya, Nabi mengatakan, barang siapa yang berhaji lam yarfuth wa lam yafsuk, ya, dia tidak berkata-kata kotor, ya, atau berbuat jorok, dan juga tidak berbuat fasik, ya, dia pulang ke tempatnya atau ke negeri dan tempat asalnya seakan-akan dia baru keluar dari perut ibunya. Ya, tidak ada lagi dosa yang mereka bawa. Dan ini cukup membuktikan bahwasanya haji adalah, ya, ibadah yang sangat besar, ya. Dan bisa kita bayangkan Ustaz Rahmat, ya,
ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu surah di dalam Al-Qur'an khusus masalah haji ini, suratul Hajj. Dan di antara maksud dan tujuan dari surah Al-Hajj tersebut adalah at-ta'zim li awamirillah. Bagaimana kita mengagungkan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Maka dalam surah Al-Hajj itu terulang ayat Allah Subhanahu wa taala, dzalika, ya, di antara maknanya adalah itulah tanda bahwasanya ketika seseorang itu menampakkan syiar Allah, itulah tanda ketakwaan hatinya. Dzalika min taqwal qulub. Dan tidak ada ibadah yang paling menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala kepada manusia kecuali ibadah haji. Iya. Masya Allah, Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa puncak ibadah itu pas hari Arafah. Itu bagi orang yang berhaji, Ustaz. Kita ini yang tidak berhaji kodong, apakah ada keistimewaan juga di hari Arafah itu? Masya Allah, ahsant. Ya, Masya Allah. Ya, betul. Ya, ketika orang yang tidak berhaji, ketika orang berhaji di padang Arafah itu mendapatkan keistimewaan diampunkannya segala dosa-dosanya. Bagi orang yang berhaji, Nabi juga menjanjikan satu amalan yang menjadikan penghapusan dosa baginya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, ya, dan ini merupakan amalan yang paling menghapuskan dosa seorang di hari Arafah tersebut. Nabi mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu an yukaffiru sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Puasa pada hari Arafah, ya, aku berharap dia akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosa kita diampuni. Dan tidak ada Ustaz Rahmat, tidak ada amalan atau puasa sunnah yang menghapuskan dosa sekaligus 2 tahun kecuali pada puasa hari Arafah. Ya, adapun puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu saja. Tapi puasa hari Arafah, subhanallah, menghapuskan dosa 2 tahun. Makanya kita saling bernasihat bagaimana kita mengingatkan akan puasa yang agung ini. Iya, alhamdulillah. Jadi mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, motivasi untuk kita semua. Jangan sampai untuk meninggalkan puasa hari Arafah tersebut. Iya, pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Masya Allah. Jadi kita usahakan bagaimana supaya tidak meninggalkan jangan sampai terlewatkan. Kesempatan ini cuma satu kali. Sekali, dan kita belum tentu tahu bahwasanya kita akan hidup di hari Arafah berikutnya, tahun berikutnya. Masya Allah. Kita mesti saling mengingatkan. Masya Allah. Kita masuk lagi di masalah kurban ini, Ustaz. Masya Allah. Masalah kurban. Mungkin Ustaz bisa sedikit menjelaskan tentang masalah kurban. Masya Allah. Iya. Satu saya masalah kurban yang saya mau ingatkan Ustaz Rahmat kepada pemirsa dimanapun berada, ya, mengenai surah Al-Kautsar. Ya, surah yang paling paling cepat dihafal dan paling banyak dihafal oleh kalangan anak-anak dan orang dewasa. Bayangkan Ustaz Rahmat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang sangat banyak. Iya. Dan di antara metode Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan cara mensyukurinya. Seperti dalam surah Wad-Duha ketika Allah mengatakan, alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah kami telah mendapatimu yatim lalu kami membimbingmu, dan bukankah kami telah mendapatimu seseorang yang tidak mengetahui apa-apa lalu kami memberikan engkau ilmu. Iya. Dan bukankah kami telah mendapatimu fakir lalu kami mencukupkanmu. Lalu apa ayat setelahnya? Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau mencela. Itu cara mensyukurinya. Ya, ini cara mensyukurinya. Dan ini sebagian nikmat yang Allah sebutkan kepada Nabi, dan Allah sebutkan cara mensyukurinya. Tapi kita bisa bayangkan ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Allah tidak menyebutkan lagi satu persatu nikmat tersebut, tapi Allah menyebutkan secara mujmal, secara umum, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Berarti cara mensyukurnya pun bukan sesuatu yang biasa-biasa. Pasti cara mensyukurnya pun adalah sesuatu yang harus, yang sangat istimewa. Apa lanjutan ayatnya? Fasholli li rabbika
wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, dan berkurbanlah. Berarti dua ibadah ini dikhususkan oleh Allah untuk untuk mensyukuri nikmat yang sangat banyak atau kebaikan yang sangat banyak yang telah diberikan kepada Nabi, karena dua ibadah ini adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama kita mengatakan salat merupakan ibadah yang paling agung yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Adapun ibadah kurban adalah ibadah yang paling agung yang menghubungkan manusia dengan manusia itu pula. Dan ulama kita mengatakan ketika seorang berkurban, melaksanakan sholat dan berkurban, itu menunjukkan pertama ketundukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kuatnya keyakinannya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekasih Allah disebabkan karena peristiwa apa? Peristiwa ketika Allah memerintahkan ia menyembelih anaknya. Dan itu dah di asal usul sebab disyariatkannya kurban ketika Nabi Ismail diganti dengan domba yang sangat besar. Berarti ketika Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan anaknya untuk bahkan Nabi Ibrahim sudah siap untuk dijadikan sembelihan anaknya, tapi Allah mengganti dengan sebuah domba yang sangat besar. Dari sunnah Ibrahim inilah dipahami bahwasanya ketika seseorang melaksanakan ibadah kurban, berarti bukan hanya dia melaksanakan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi sunnah dari kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, ketika seorang ini berkurban, kata para ulama kita, itu menunjukkan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semuanya akan diganti oleh Allah. Karena kalau kita berkurban bukan hanya mengeluarkan harta yang sedikit, tapi ketika seorang hamba mengeluarkan harta yang untuk berkurban, seakan-akan dia telah berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, inilah persembahanku, kurbanku, aku persembahkan untukmu. Semoga dengan semua ini itu mendekatkan diriku kepadamu. Makanya di surah Al-Hajj, Ustaz Rahmat, ketika Allah bercerita tentang ayyamul ma'lumat, tentang ibadah haji, kurban dan sebagainya, Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukanlah darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi ketakwaan kalianlah, keyakinan hati kalianlah bahwasanya ibadah kalian akan dibalas oleh Allah ketika kalian melaksanakan kurban itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu. Jadi kalau misalnya kita ada niat untuk berkurban dan Allah memberikan kita sedikit rezeki, Ustaz, kira-kira apakah ada larangan-larangan bagi orang yang berkurban itu, Ustaz? Iya, Masya Allah. Ini juga penting kita ketahui bahwasanya ketika seorang diberikan kemampuan untuk bisa berkurban, maka ketika dia sudah niatkan dan sudah mendaftarkan dirinya untuk masuk daftar nama-nama orang yang ingin berkurban, kata para ulama kita, arahannya ketika sudah masuk 1 Zulhijjah, sejak tadi malam, maka dilarang bagi mereka untuk memotong kuku, kumis dan segala bulu yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Kapan dipotong kukunya, dicukur kumisnya dan bulu yang tumbuh di tubuhnya? Nanti ketika hewan kurbannya telah disembelih. Saya begini, Ustaz, itu kan kalau kurban tentunya mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kira-kira apakah ada solusi bagi orang yang mau berkurban tapi kemampuannya hanya sedikit? Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Apakah dia jenis-jenis kurban apa yang dia kurbankan, atau apakah dia bisa berkurban dengan kurban seperti sapi dan sebagainya, tapi apakah bisa berkelompok atau bagaimana, Ustaz? Bisa mungkin berikan penjelasan? Ketika seorang itu ingin, Nabi menjelaskan bahwasanya ketika ingin berkurban dengan kambing, maka kambing itu hanya khusus mewakili satu orang. Tapi jika sapi, inilah kemudahan dari agama kita, diberikan kemudahan untuk bisa bersyarikat dengan 7 orang. 7 orang. Jadi kalau kita misalnya kalkulasikan harga sapi misalnya 14 juta, maka tidak banyak rasanya kalau satu orang itu mengeluarkan 2 juta. Insya Allah dia bisa kumpul-kumpul dari sekarang, atau bahkan sebagian ulama menjelaskan boleh dia meminjam
meminjam uang untuk untuk melaksanakan kurban tersebut. Iya. Allah taala alam ya. Jadi sangat luar biasa agama kita ini Ustaz. Tadi masalah haji di puncak ibadah Arafah kita diberikan kemudahan untuk berpuasa Arafah. Sekarang berkurban kita diberikan kemudahan untuk berserikat dalam berkurban. Ustaz, Masya Allah. Jadi ini merupakan rasa syukur kita. Betul. Ya, Ustaz, sangat luar biasa atas apa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Sebagai penutup ini sangat-sangat luar biasa Ustaz, mungkin ada suatu nasihat untuk kita, bagaimana kita melakukan amalan-amalan di bulan ini, bagaimana kita menyikapi segala potensi-potensi untuk memperbanyak ibadah atau pahala untuk kita Ustaz. Masya Allah. Sedikit saja ketika kita merenungi, memikirkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat-tempat dan waktu-waktu istimewa yang Ustaz Rahmat tadi katakan bahwasanya Allah Maha memudahkan untuk kita melakukan ibadah, tentunya kita juga merenungkan bahwasanya Allah menjadikan tempat-tempat istimewa dan waktu-waktu istimewa untuk di mana dilipat gandakan amalan ibadah seseorang, karena itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah tahu bahwasanya umur umat Nabi Muhammad SAW ini pendek, sebagaimana sabda Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku itu berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Dan diantara keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tempat-tempat dan waktu-waktu istimewa di mana amal dilipat gandakan sebagai ini sebenarnya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri sebagai bekal kita menuju akhirat. Karena Allah tahu bahwasanya kalian wahai para hamba, umur kalian sedikit, amalan kalian sedikit, maka seakan-akan ini hadiah terbesar yang aku berikan kepadamu, di antaranya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena aku tahu bahwasanya kalian tidak akan bisa mencapai umur umat terdahulu dan tidak bisa melampaui amalan mereka, maka aku hadiahkan, persembahkan kepada kalian di antaranya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, agar kalian memanfaatkan baik-baik. Hanya 10 hari, hanya 10 hari kita mengeluarkan potensi ibadah kita, dan boleh jadi ketika kita mengeluarkan potensi kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, di hari-hari berikutnya setelah bulan Dzulhijjah Allah pun memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah, karena kita sudah melatih diri kita dalam 10 hari ini. Sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan yang sangat mulia ini tentang keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah dan beberapa larangan. Jadi untuk kesempatan ini mungkin kita cukupkan ya Ustaz. Masya Allah. Semoga pada kesempatan berikutnya lagi kita masih bisa mengkaji lagi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para narasumber dan ustadz-ustadz kita, pembina-pembina kita. Marilah kita tutup kegiatan kita ini Ustaz dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di podcast selanjutnya bersama kita di Studio Dakwah Milenial, merajut ukhuwah dalam barisan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.